Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Cahyani, NIM 20.01010033, Prodi Manajemen, dosen pengampu Wisdalia Mayasari MM. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan struktur organisasi tersebut, pimpinan dengan mudah mengetahui tugas setiap bawahan, perselisihan antara pegawai, serta saling tunjuk kesalahan atau saling lempar tanggung jawab dapat dihindari. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi kerja atau pembagian kerja adalah untuk mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah. Dan B, departementalisasi. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan. Sedangkan yang C, rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Dua hal penting dalam rantai komando yaitu: 1. Wewenang, mengacu ke hak-hak yang inheran dalam posisi manajerial untuk dua hal penting dalam rantai komando. Yang pertama, wewenang, mengacu ke hak-hak yang inheren dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi. Yang kedua, kesatuan komando, di mana membantu mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan. Bawahan seharusnya mempunyai satu atasan yang kepadanya ia bertanggung jawab langsung. Langsung saja ke yang D, rentang kendali. Beberapa banyak individu yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Itu merupakan fungsi dari rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diatur manajer secara efektif dan efisien. Dan yang E, sentralisasi dan desentralisasi. Jika manajemen puncak mengambil keputusan utama organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari personil tingkat lebih bawah, atau organisasi itu tersentralisasikan. Yang F, formalisasi. Formalisasi mengacu pada tingkat di mana pekerjaan di dalam organisasi itu dibekukan. Istilahnya sejauh mana kaidah dan peraturan mengarahkan karyawan dan manajer tersebut. Baik, langsung saja kita ke desain organisasi yang umum. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur yang dicirikan oleh derajat rendah departementalisasi, luasnya rentang kendali otoritas terpusat pada satu orang dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana merupakan organisasi yang datar, biasanya mempunyai 2 atau 3 tingkat vertikal. Yang B, birokrasi. Pembakuan. Itulah konsep utama yang mendasari semua birokrasi, semuanya mengendalikan proses kerja. Terbakuan untuk koordinasi dan pengendalian. Langsung ke C, struktur matriks. Struktur matriks merupakan struktur yang menciptakan 2 garis wewenang gabungan. Yang C, struktur matriks. Struktur matriks merupakan struktur yang menciptakan 2 garis wewenang gabungan departementalisasi, produk dan fungsional. Kelemahan departementalisasi fungsional adalah kesulitan mengkoordinasikan tugas, spesialisasi fungsi yang beragam agar aktivitas mereka selesai pada waktunya,
dan sesuai anggaran. Departementalisasi produk sebaliknya mempunyai keunggulan dan kekurangan yang persis berlawanan dengan departementalisasi fungsi. Langsung ke pilihan desain baru. Yang A, struktur tim. Karakteristik primer struktur tim adalah bahwa struktur itu mecah, menghalang, departemental, dan mendesentralisasi pengambilan keputusan sampai ke tingkat tim. Yang B, organisasi virtual. Keuntungan utama organisasi virtual adalah keluasannya. Misalkan organisasi itu memungkinkan seseorang memiliki gagasan inovasi dan sedikit uang. Yang C, organisasi tanpa batas. Organisasi tanpa batas merupakan organisasi yang menghapuskan rantai perintah, mempunyai rentang kendali yang tidak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diperdayakan. Baik, langsung saja ke perbedaan struktur. Yang A, strategi struktur organisasi merupakan cara untuk membantu manajemen mencapai sasaran. Yang B, ukuran organisasi. Banyak bukti yang mendukung gagasan bahwa ukuran organisasi sangat mempengaruhi strukturnya. Sedangkan yang C, teknologi. Teknologi merupakan cara organisasi mengubah masukan menjadi keluaran. Semua organisasi mempunyai kekurangan satu teknologi untuk mengubah sumber daya, keuangan manusia, dan fisik menjadi produk atau jasa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.